Selamat bertemu lagi di mata kuliah Mekanika Tanah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah, yaitu di bab 2. Kenapa kita harus mengetahui klasifikasi tanah, bagaimana cara melakukan klasifikasi tanah, dan bagaimana sistem klasifikasi tanah. Itu adalah hal-hal yang akan kita bahas di bab 2 ini. Pertama, kenapa kita melakukan klasifikasi? Klasifikasi sangat kita perlukan untuk mengetahui sifat-sifat umum dari tanah di mana kita akan melakukan konstruksi atau pekerjaan pembangunan itu. Sehingga nanti ada suatu permasalahan di bidang geoteknik atau mekanika tanah, kita bisa menyelesaikan atau memilih solusi dari permasalahan itu dengan tepat sesuai dengan klasifikasi tanahnya. Kita akan mengetahui beberapa tipe tanah dan itu akan kita pelajari dalam klasifikasi tanah ini. Setiap tipe tanah atau setiap jenis tanah mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik. Umpamanya tanah berbutir halus, lempung, dan lanau. Sifat fisiknya atau sifat mekanisnya itu seperti apa secara umum. Pasir juga demikian, kerikil juga demikian. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengadakan klasifikasi. Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan klasifikasi. Langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mengetahui gradasi dari butir tanah itu. Mengetahui gradasi butir tanah kita bisa lakukan dengan analisa saringan. Ini pekerjaan di laboratorium. Nah, di sini kita menggradasi atau memisahkan ukuran butiran-butiran tanah berdasarkan persentase beratnya. Jadi ukuran butiran yang paling kecil, yang ukuran butiran yang lanau, yang pasir, kerikil itu kita klasifikasikan berapa persen tanah itu mengandung butiran-butiran tersebut. Nah, ini kita lakukan di analisa saringan. Sama juga analisa hidrometer juga untuk mengetahui besaran butiran tanah, tetapi ini khusus untuk tanah berbutir halus karena tidak ada saringan yang besar bukaannya atau besar lubang saringannya sekecil butir-butir tanah yang berbutir halus. Jadi kita lakukan hidrometer. Jadi 1-2 ini adalah untuk mengetahui atau untuk mendapatkan gradasi butir tanah, nanti digambarkan dalam grafik gradasi namanya. Ini yang akan kita bahas nanti. Ya. Yang ketiga, batas-batas konsistensi tanah. Batas-batas konsistensi tanah itu adalah bagaimana kondisi tanah apabila dia itu dipengaruhi oleh kandungan kadar airnya. Ini khusus untuk tanah berbutir halus. Jadi tanah berbutir halus apabila dia kadar airnya sangat tinggi, maka perilakunya akan seperti cair, liquid. Kalau kadar airnya berkurang lagi, kondisi tanah itu kita sebut sebagai diaplastis. Plastis itu bisa dibentuk, ya, seperti membuat gerabah dan sebagainya, itu harus kondisi plastis. Jadi tanah-tanah yang bisa dibentuk pada kondisi plastis. Kalau kadar airnya dikurangi lagi, kondisinya akan menjadi semi padat atau semi plastis. Kalau kadar airnya berkurang lagi, jadi kondisi tanah itu adalah kondisi padat. Ya, jadi dia memadat, tidak seperti plastis atau malah liquid. Ya, ini yang akan kita pelajari. Ujinya yang kita sebut sebagai Attenborough limit. Yang keempat, baru kita lakukan klasifikasi tanah. Ya, jadi 1, 2, 3 ini kita lakukan dulu, baru kita bisa melakukan klasifikasi, dan akan saya perkenalkan 2 sistem klasifikasi yang umum dipakai di bidang konstruksi, yaitu USGS dan ASTO. Nah, ini
tanah dengan butiran kasar yang kerikil dan pasir, tanah berbutir halus ada lanau dan lempung. Nah, nanti seberapa disebut butir kasar, butir halus kita akan bahas nanti. Jenis tanah, jadi ada ukuran butir, butir kasar, butiran terlihat dengan mata telanjang, artinya kita bisa lihat besaran butiran tanah, berarti itu adalah kita sebut sebagai butir kasar. Kalau butir halus, butiran tidak terlihat dengan mata telanjang. Demikian juga lempung, jadi lanau dan lempung ini adalah tanah berbutir halus. Karakteristiknya, kerikil dan pasir karakteristiknya non-kohesif, non-plastis sama granular. Non-kohesif itu artinya kohesif, ya kohesif itu tanah berbutir halus yang lengket, ya itu non-kohesif. Non-plastis berarti tidak bisa terbentuk. Jadi kita tidak bisa membentuk pasir seperti kita membuat gerabah seperti itu. Terus granular artinya berbutir kasar. Kalau lanau non-kohesif, non-plastis, granular. Ya. Kalau lempung dia kohesif, dia plastis. Pengaruh air terhadap sifat teknis. Pada kerikil dan pasir relatif tidak penting kecuali tanah jenuh dan tidak padat serta beban dinamis. Nah, ini yang mempengaruhi pasir dan kerikil. Kalau lanau pengaruh airnya itu penting, lempung pengaruh air itu sangat penting. Pengaruh distribusi ukuran butir terhadap sifat teknisnya. Kalau kerikil, pasir itu sangat penting. Lanau relatif tidak penting pengaruh distribusi ukuran butir. Lempung tidak begitu berpengaruh distribusi ukuran butirnya. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai dasar untuk klasifikasi, ya. Ada ASTO dan USCS. Nah, ini kita sebut gravel. Gravel itu adalah kerikil. Ini adalah pasir, sand. Sand itu ada coarse, sand pasir yang kasar, pine pasir yang halus. Sedangkan pines ini adalah tanah berbutir halus terdiri dari silt dan clay. Silt itu lanau, clay itu adalah lempung. Demikian juga USCS. USCS sama gravel, sand, dan pines, arti butir halus, tanah berbutir halus. Cuma di sini bedanya pasir itu diklasifikasikan menjadi 3, kasar, sedang, sama halus. Nah, bagian ini adalah ukuran butir dalam milimeter. Ini ukuran butir dalam milimeter, artinya begini. Gravel atau kerikil bila ukuran butirnya berada antara 2 mili sampai 75 mili. Ya, jadi dari ukuran 2 mili sampai 75 mili itu kita klasifikasikan dia sebagai gravel. Pasir dari 0,075 mili sampai 2 mili. Ya, terdiri dari pasir halus dan pasir kasar. Nah, jadi ukuran butiran pasir itu 0,075 mili sampai 2 mili. Kalau di bawah 0,075 mili, dia itu adalah tanah berbutir halus. Demikian juga USCS, ya sama. Gravel itu gravel itu paling besar 75 mili, tetapi paling kecil 4,75. Nah, ini ada perbedaan klasifikasi di sini antara ASTO sama USCS. ASTO, gravel terkecil itu adalah 2 mili, atau pasir terbesar itu butirannya adalah 2 mili, sedangkan di USCS pasir terbesar ukurannya 4,75 mili dan gravel terkecil 4,75 mili. Nah, ini adalah ring pasir antara 0,075, ini sama antara ASTO dan USCS, 0,075 sampai 4,75 USCS. Sedangkan butir halusnya sama. Nah, ini adalah pendistribusian atau
pengklasifikasian